Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Anas radhiyallahu an, ini hadis dari Anas radhiyallahu an. Anas sahabat Nabi yang mewakafkan hidupnya untuk Rasulullah dan agamanya Rasulullah SAW. Lebih 10 tahun Anas mendampingi Nabi SAW. Karena itu beliau dapat keberkahan hidup. Beliau paling panjang umurnya di kalangan para sahabat. Termasuk sahabat yang miskin ketika sebelum berjumpa dengan Nabi, atas doa Nabi dikasih cukup hartanya, dan demikian juga keturunannya beliau Anas. Kita berdoa ini, siapa yang setia dalam kebaikan dan kesalehan, setia dengan ilmu dan amal soleh, itu mendapat keberkahan seperti Anas bin Malik. Berkah hidupnya. Beliau mengatakan, kata Anas, sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Nabi SAW bersabda. Berarti ini hadis kauliyah atau hadis perkataan Nabi. Karena hadis ini ada 3. Perkataannya Nabi kauliyah, perbuatannya Nabi fi'liyah, dan izinnya Nabi takririyah. Ucapan, perbuatan, dan izin. Kalau ini mendengar berarti perkataan. Yaqul, Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Kalau Allah berfirman, itu berarti hadis qudsi. Hadis qudsi. Jadi hadis yang bersumber dari Allah. Ini wahyu Allah, tidak dibukukan. Jadi kalau wahyu dibukukan, Al-Quran namanya. Tapi kalau wahyu tidak dibukukan, hadis qudsi. Ya. Qudsi artinya suci. Kalau hadis dari Nabi, hadis Nabi. Kalau datang dari Allah, hadis qudsi. Tapi dia bukan Al-Quran. Itu bedanya dengan Al-Quran. Dia sumbernya dari Allah tapi tidak dibukukan. Dan tidak boleh dibaca dalam solat. Kapan dibaca dalam solat, batal solatnya. Karena dia bukan ayat Al-Quran, dia perkataan. Ya. Hadis qudsi juga sama dengan hadis lain, membacanya kau dipahami baru dapat pahala. Kalau ayat Quran dipaham, tidak dipaham, itu otomatis dapat. Itu mukjizatnya Quran. Paham, tidak paham, ngerti, tidak mengerti, di bapak pahala. Tapi kalau hadis qudsi tidak, dia tidak otomatis. Kalau firman Allah semuanya sahih, pasti sahih semua. Tapi kalau hadis tetap sesuai dengan tingkatan hadis. Pada umumnya sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Hadis qudsi
tetap masuk dalam rangkaian 4. Sahih bisa, hasan baik, dhaif lemah, maudhu palsu. Tetap ada hadis qudsi yang palsu karena orang sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyi atau matan hadisnya, hadis ini bunyi matannya, ya ibnu Adam, wahai anak Adam. Ini nama lain dari manusia. Ibnu Adam, ya bani Adam. Ini nama lain dari manusia, Ibnu Adam, putranya Adam. Karena kita semua ini keturunannya Nabi Adam alaihissalam. Nama lainnya manusia, Bashar. Inni Bashar. Kata Nabi, inni Bashar, saya manusia. Tapi kalau dibilang Bashar itu manusia, sakit, bisa mengantuk, bisa capek, lelah, itu Bashar. Bisa juga ayyuhan nas, manusia juga. Ya ayyuhal insan, manusia juga. Tapi manusia semua ini beda penekanannya. Manusia di sini dipanggil, wahai manusia, innaka, sesungguhnya engkau, ma da'autani, selama engkau memanggil saya, mengajak saya, menyuruh kepada saya, memanggil dengan berdoa. Ini satu, Pak. Selama engkau berdoa, jadi doa ini sebuah amalan. Ma da'autani wa rajautani, dan kau berharap ghafartulak, saya ampuni dosamu. Dua amalan ini, berdoa, berharap, ini jaminannya ghafartulak, saya ampuni dosamu. Jadi tidak ada ruginya itu, Pak, berdoa. Karena doa itu mengundang ampunan. Dan tidak ada yang paling diharap manusia melebihi daripada harapan diampuni dosa-dosanya. Apa alatnya di sini? Salah satunya adalah ma da'autani. Kata para ulama, kalaupun doa kita tidak dibayar di dunia, ada bayaran lain, namanya ampunan. Tidak ada orang berdoa sia-sia, minimal diampuni dosanya. Kalau tidak dikabulkan oleh Allah langsung, minimal ada pengampunan. Jadi ada dosa itu terhapus bukan karena tobat, bukan karena istighfar, tapi dengan berdoa itu terhapus. Salat itu penghapus dosa, zikir itu penghapus dosa. Ya. Kenapa doa ini penghapus dosa? Karena dia amal soleh yang tertinggi dari amalan-amalan manusia. Kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu ruhnya, intisarinya ibadah. Doa itu ruhnya ibadah. Ya.
selama doa kita ini memang benar, Pak. Doa yang terlibat lidah, terlibat hati, dan terlibat fisik. Tiga sekaligus. Orang berdoa itu hadir lidahnya memanggil Allah, menyebut-nyebut Allah. Hadir hatinya, kalau lidah yang hadir tapi tidak hadir hati, lalai namanya, tidak sungguh-sungguh. Kalau hadir hatinya, nanti sungguh-sungguh khusyuk, takutnya kepada Allah. Doa itu bukan sandiwara sama Allah, tapi menghadirkan hatinya untuk berdialog dengan Allah. Ini tinggi, ini poinnya ibadah doa, karena melibatkan tiga: lisannya, hatinya, sekaligus tambah dengan fisik. Yang ada tuntutan doa, sesudah dia berdoa ada tuntutannya. Karena itu Bapak, doa tanpa terlibat fisik itu doa yang kualitasnya rendah. Doa itu menuntut kepatuhan. Doa menuntut ketundukan kepada Allah yang ditempati berdoa. Saya sering melihat orang terlalu terpaku pada redaksi doanya, pada ucapan mulutnya. Sebenarnya doa bukan letak di redaksinya. Doa yang paling tertinggi mampu menggabungkan tiga: lidahnya, hatinya, fisik. Itu yang tertinggi. Terkumpul tiga sekaligus: lidahnya, hatinya, fisiknya.